Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke cuy, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dimana horor ini bertemakan santet karena si pelaku ini melakukan perselingkuhan sehingga keluarganya yang menjadi korban cuy. Gimana ceritanya? Oke, tidak lama-lama kita akan mulai ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian sediakan udud, sediakan kopi, posisikan tubuh kalian, pantat kalian duduk senyaman mungkin untuk untuk mendengarkan cerita ini. Oke, kita mulai ke ceritanya. Papa selingkuh, keluarga disantet janda montok. Di sini ada korbannya bernama Pak Samsul dan keluarganya. Jadi si Pak Samsul ini seorang pria berusia 55 tahun cuy, udah tua juga lah, udah punya anak cucu gitu kan cuy ya. Jadi si Pak Samsul ini ketemu dengan janda montok yang bernama Ratih cuy. Nah jadi Pak Samsul ini udah kenal Ratih dari dulu lah cuy, karena ya Ratih ini warga asli kampung situ ya cuy ya. Tapi dia ini merantau ke Sumatera untuk bekerja. Dan setelah selesai merantau, dia balik lagi ke kampung halamannya. Nah, setelah Ratih pulang ke kampung halamannya, ketemu dengan Pak Samsul. Pak Samsul ngelihat Ratih gitu kan cuy. Loh kok cantik gitu kan. Kalau dulu kan dekil, lusuh, nggak keurus. Loba asep dia. Bentar ya cuy ya. Jadi si Pak Samsul ini wow, kesemsem gitu yang ke namanya si Rati ini kesemsem gitu kan. Jadi Pak Samsul ini punya usaha dengan keluarganya yaitu warung grosir cuy. Warung grosir komplit lah warungnya. Nah, pada saat itu anaknya Pak Samsul ini mengajak Pak Samsul untuk liburan cuy. Liburan ke pantai biasanya tiap akhir tahun atau tiap momentum-momentum libur panjang selalu ngajak ayahnya ini liburan. Nah, ayahnya ini si Pak Samsul ini paling semangat dalam hal liburan cuy. Bahkan suka ngajak gitu kan ke keluarganya, ayo kita liburan. Nah, tapi suatu ketika anaknya Pak Samsul ini ngajak Pak Samsul untuk liburan ke pantai cuy, Pak Samsul ini menolak, bahkan dia malas gitu. Anaknya ini pada heran, lah kok gitu sih? Biasanya kan dia paling bersemangat. Ya udah deh, istrinya Pak Samsul sama anak-anaknya menitipkan warung ke Pak Samsul. Lalu istrinya Pak Samsul ini yang bernama Bu Yani bilang ke Pak Samsul, oke Pak, kalau Papa nggak mau ikut, ini Mama nitip warung, ini uangnya. Nanti kalau ada yang beli, Papa udah tahu kan harga-harganya, gitu kan. Ya siap. Main tuh mereka ke pantai, liburan, keluarga Pak Samsul ini, Pak Samsulnya nggak ikut cuy. Beberapa hari nginep di sana. Setelah mereka pulang dari pantai, angka terkejutnya cuy keluarga Pak Samsul ini. Isi dagangan di warung udah pada kosong, agak berkurang barangnya cuy. Uang juga nggak ada gitu kan di laci warung. Istrinya Pak Samsul ini berpositif thinking cuy. Yang dimana berpositif thinking, wah warung rame nih, banyak yang beli. Lalu nanya nih istrinya Pak Samsul, ya warung banyak yang beli ya, kita tinggalin, banyak yang belanja, enggak. Terus uangnya kemana? Nggak ada, habis. Lempeng aja gitu, tiis aja ditanya seperti itu si Pak Samsul itu cuy. Dan setelah didesak ditanya, ini barang dagangan kemana? Kok pada kosong? Uangnya juga nggak ada. Didesak sama istrinya, didesak sama anaknya, bukan desak Anis ya gini, desak Samsul cuy. Lalu Pak Samsul ini ngaku, ini barang dagangan saya kasihin ke si Ratih gitu kan, ke si janda itu cuy. Terus uangnya kemana? Sama dikasihin juga. Di sana anak dan istrinya Pak Samsul marah tuh ke si Pak Samsul. Namanya juga Samsul, Samsulpat gitu. Marah gitu kan cuy. Yang dimana kok bisa gitu kan dikasihin semua uang buat kembalian, uang untuk belanja nanti warung. Banyak gitu kan, lumayan duitnya. Terus barang-barang juga. Lalu ditanya, kenapa Papa ngasihin ke si Rati? Apa alasan Bapak? Ya si Rati itu kan janda, punya anak, kasihan. Dia ini kan habis dari
Sumatera, kesini belum dapat kerja. Di sana cuy, anak dan istrinya Pak Samsul esmosi cuy. Esmosi ke si Pak Samsul. Dan pada akhirnya anaknya Pak Samsul nyamperin tuh si Ratih. Dan ini awal mula petakannya di sini cuy. Ketika anaknya Pak Samsul yang bernama Fajar, anak paling gede itu, nyamperin si Ratih, marah-marah ke si Ratih. Ini awal mula petaka keluarga ini diteror santet hingga menderita gitu kan cuy lah. Yang paling menderita ini sebenarnya istrinya si Pak Samsul ya, Bu Yani gitu kan. Yang paling parah kena santetnya cuy lah. Datang tuh si Fajar ke si Ratih tanpa basa-basi, tanpa opening, tanpa mukodimah gitu kan cuy, langsung marahin si Ratih gitu kan. Tapi bak gitu kan, dimarahin lah, sampai bilang kata-kata hewan keluar lah gitu kan, lo gugug gitu kan. Boleh sih nggak sih bilang anjing gitu, lo gugug lah gitu, lo goblok, lo anjing gitu kan. Wah, ngapain, pokoknya sampai si Ratih ini sakit hati cuy. Dan awal mula santet dimulai cuy. Lalu Fajar pulang ke rumah menceritakan dia sudah melabrak si Ratih. Ayahnya Fajar ini, si Pak Samsul ini nggak terima cuy. Jadi berantem tuh, ayah sama anak berantem. Wah, di sana saling berdebat gitu kan. Udah setelah itu Pak Samsul ini minta maaf lah ke keluarganya, dia hilaf dan segala macem gitu kan cuy. Nah setelah itu teror pertama ini masih shock lah. Shock itu bukan Shopee tapi masih ringan gitu kan cuy. Teror awal yang mulai yang pertama ini dimana ketika di malam hari keluarga ini sedang beristirahat, keluarga Pak Samsul ini sedang beristirahat cuy. Di rumahnya ini terdengar seperti ada benda jatuh dari langit di kegentengnya gitu kan, berapa kali tuh. Pak Samsul dan keluarganya berpositif thinking, mungkin itu cuman kucing atau apalah gitu kan. Tapi makin lama makin keras gitu kan. Lalu Fajar dan Bu Yani, istrinya Pak Samsul, ngecek tuh keluar, nggak ada apa-apa. Nah, di keesokan harinya istrinya si Pak Samsul ini, Bu Yani, mulai gatal-gatal cuy. Mulai gatal-gatal seperti biang keringat lah gitu kan. Digaruk terus gitu. Nah, di sini nih mulai awal mulanya. Pertama Bu Yani dulu yang gatal-gatal. Lalu ke Fajar, lalu ke si Wati gitu kan, adiknya. Jadi ada si Pak Samsul ini punya dua anak, Fajar dan Wati. Gatal-gatal. Nah, yang jadi anehnya ini, Pak Samsul ini nggak gatal-gatal juga gitu kan, kayak si Bu Yani, istrinya Pak Samsul, kayak anaknya si Fajar, kayak si Wati gitu kan, anaknya Pak Samsul juga. Jadi Pak Samsul ini seolah-olah tidak terkena santet. Tapi sebenarnya ini Pak Samsul ini sudah terpelet gitu kan, terhipnotis dengan kecantikannya Ratih gitu kan. Walaupun Pak Samsul ini bilang ke keluarganya, dia ini minta maaf, tobat, nggak akan melakukan hal itu lagi. Tapi sebenarnya di belakang keluarganya, si Pak Samsul masih tetap ngedekatin si Ratih cuy gitu. Masih bermain-main api lah gitu, di belakang masih tetap datang ke si Ratih, ngunjungin si Ratih, ngajak main si Ratih tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Dan akhirnya penyakit mereka makin parah. Dan suatu ketika ada saudaranya Pak Samsul gitu kan, ya ponakannya lah gitu, main ke rumahnya si Pak Samsul ini. Dan si ponakannya ini kapok gitu kan, cuy, nggak mau main ke rumahnya lagi, ke rumah si Pak Samsul lagi, karena dia melihat sosok genderuwo tinggi besar di rumah tersebut. Padahal Fajar, Pak Samsul, Wati, dan Bu Yani ini tidak melihat sosok itu di rumahnya. Tapi saudaranya ini, ponakannya ini melihat sosok itu, sehingga dia ini pulang buru-buru keesokan harinya. Padahal niatnya ponakannya ini nginep di rumah Pak Samsul ini beberapa hari, tapi cepat-cepat buru-buru pulang tuh. Lalu ditanya tuh sama si Fajar, kenapa kamu buru-buru pulang? Katanya mau nginepnya 3 hari di sini.
Enggak, udahlah nanti saya ceritainnya di telepon setelah saya pulang ke rumah. Lalu Pajar ini penasaran, dia ini dia ini kenapa sih tiba-tiba ujung-ujung ojol-ojol balik cepet-cepet gitu kan cuy. Ya udah tuh, si Pajar karena penasaran nelpon. Halo, kamu kenapa sih buru-buru pulang? Kayak ketakutan, panik. Saya ini melihat sosok tinggi besar, mirip banget kayak genderuwo di rumah kamu. Wah, masa sih? Saya dan keluarga nggak pernah lihat tuh aslinya. Makanya saya cepet-cepet pulang, takut gitu. Udah. Penyakitnya makin hari makin parah gitu kan cuy. Nah, suatu ketika si Pajar ini nggak tega tuh ngelihat ibunya yang semakin hari semakin parah, badannya makin kurus. Jadi gatal-gatalnya makin parah. Ibunya ini nggak bersemangat untuk hidup lah gitu kan cuy. Lemes bawaannya. Lalu Pajar ini punya usaha cuy. Pajar ini punya usaha di Jakarta. Usaha tempat makan lah. Usahanya Pajar juga jadi hancur bangkrut cuy. Setelah keluarganya gatal-gatal tuh, lalu mereka punya warung kan grosir, ya bangkar juga, bangkrut juga cuy. Usaha Pajar juga yang ada di Jakarta, rumah makan, hancur juga, yang dimana makanan itu cepat basi cuy. Cepat basi cuy. Jadi Pajar juga aneh gitu. Lalu ada temennya yang di Jakarta, coba kamu tanya-tanya ke orang pinter. Kayaknya ini ada sesuatu yang aneh deh. Sebelumnya kamu nggak pernah kayak gini gitu. Lalu Pajar ngikutin tuh saran temennya ke orang pinter. Nggak tahu orang pinternya ini profesor, nggak tahu apa gitu. Pokoknya ke orang pinter lah cuy lah. Dukun lah gitu kan cuy. Dianggapnya dukun ini orang pinter gitu. Ya nggak apa-apa lah. Pajar ngikutin lah saran temennya, karena ya Pajar udah apa namanya putus asa, udah buntu gitu kan. Aduh kok gini sih gitu, gini-gini amat gitu. Ya udah tuh, si Pajar ini ke orang pintar yang ada di daerahnya, konsultasi ngobrol. Sebelum Pajar menceritakan ngobrol panjang lebar, si dukun ini udah tahu cuy apa yang menimpa keluarga Pajar. Sudah memprediksi, sudah tahu lah apa yang menimpa keluarga Pajar. Lalu si dukun ini menyarankan untuk melakukan ritual, yang dimana ritual ini pengusiran setan atau santet yang dikirim ke keluarganya Pajar. Hal yang pertama sudah dilakukan oleh keluarga Pajar adalah rumahnya ini, halaman depan, halaman belakang, isi rumahnya ini harus dibersihin total sih, bersihin. Setelah itu si dukun ini ngasih air lah, yang dimana air ini harus diminum, dimandikan oleh Pajar, oleh ibunya Pajar, oleh adiknya Pajar. Lumayan tuh gangguan atau gatal-gatal itu hilang tuh, tapi cuman bertahan 1 minggu. Lalu Pajar bilang lagi ke temannya, menceritakan lagi, curhat ke temannya. Dia udah pergi ke dukun dengan saran temannya, ada dukun terbaik lah, is the best mungkin di sana, di daerahnya si Pajar, tapi ya cuma bertahan 1 minggu lah gitu kan cuy, cuma bertahan 1 minggu, yang dimana kembali lagi tuh gitu kan, kembali lagi mereka merasakan gatal-gatal serupa gitu. Lalu sekarang malah makin parah gitu. Lalu setelah itu Pajar mencari lagi tuh dukun berikutnya cuy. Sama gitu kan cuy, tidak bertahan lama. Lalu Pajar pergi lagi ke dukun berikutnya, ke dukun yang ketiga cuy. Lalu dukun ketiga ini bilang, ini santetnya yang jahilin keluarga AA ini kuat banget gitu. Ini santetnya dari seberang gitu kan, kuat gitu. Ibu cuman bisa bantu segini. Itu tetap cuy, berhenti sebentar. Makin parah tuh. Nah, yang anehnya ini, ayahnya Pajar, si Pak Samsul ini cuy, nggak kena gatal-gatal, dia sendiri gitu. Tapi temperamennya makin tinggi cuy. Itu ada katel di dapur, digigit gitu kan, dimakan kayaknya gitu kan. Emosi bawaannya, emosi terus ke istrinya, ke anaknya, ribut mulu. Lalu setelah itu ada apa namanya, temennya Pajar di kampungnya gitu kan cuy,
menyarankan udahlah jangan ke dukun, nanti bakal tambah-tambah hancur gitu kan. Itu sesuatu hal yang syirik dan musyrik, nggak bener lah. Kita minta doa kepada ustadz kiai untuk ngerukyah kamu, untuk membantu kamu. Nah akhirnya si Fajar ini dibawa oleh temennya yang di kampung halamannya itu cuy, ke salah satu kiai yang mempunyai pesantren. Lalu kiai ini menugaskan santri-santrinya untuk datang ke rumah si Fajar cuy. Lalu dirukyah lah, dibacakan doa gitu kan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah setelah itu lumayan tuh cuy, agak lama tuh, ya, sebulan lebih lah, hampir 2 bulan, nggak merasakan gatal-gatal, nggak merasakan teror gitu kan, enak lah gitu, adem. Lalu ayahnya Samsul juga nggak emosi wae gitu kan cuy. Jadi ya lumayan lah. Nah setelah itu datanglah si Fajar ini ke si Pak Kiai itu gitu, untuk menceritakan kondisi keluarganya terkini. Lalu Pak Kiai ini menyarankan untuk menyewakan rumah itu atau menjual rumah itu, pindah dari situ, karena memang si jin di sana itu menetap di sana cukup kuat, karena diperintah, disuruh oleh si pengirimnya untuk menetap di situ gitu kan, untuk mengganggu keluarga tersebut gitu. Lalu Fajar bilang tuh ke ibunya, ke ayahnya. Ayahnya ini nggak mau tuh, rumah itu dikontrakin, dijual, nggak mau pindah gitu, nggak mau gitu, karena sayang lah gitu, karena rumah itu udah jadi istilahnya tempat usaha mereka. Orang-orang di sana udah pada tahu juga bahwa Pak Samsul ini punya usaha di situ ya, ada warung grosir itu kan gitu kan. Walaupun warung grosir itu makin lama makin omsetnya makin turun, makin sedikit yang beli, nggak seperti biasanya, karena di kampungnya itu warung Pak Samsul ini ya lumayan agak gede, ya komplit juga gitu kan warungnya. Nah setelah itu ibunya Fajar ini, Bu Yani ini, istrinya Pak Samsul, bilang, udah deh, mama udah ikhlas, udah ridho apapun yang terjadi ke mama, sampai mama meninggal mama ikhlas dan ridho. Di sana gitu kan, Fajar, adiknya Fajar, Siwati, dan si Pak Samsul ini sedih gitu kan, mendengar omongan si Bu Yani yang udah pasrah dengan kondisinya, yang semakin hari semakin menurun kondisi kesehatannya. Lalu Pak Samsul di sana benar-benar minta maaf gitu kan ke si Bu Yani atas apa yang telah dilakukan oleh si Pak Samsul ini. Nah, si Fajar ini terus berobat, jalanlah ngobatin ibunya yang sakitnya makin parah ke Pak Kiai, terus diruqyah, dibacain doa, dan akhirnya mulai berangsur-angsur membaik, cuy, istrinya Pak Samsul ini. Dan si Fajar dan keluarganya ini punya jongko atau punya toko juga di pasar gitu kan cuy. Setelah itu si Bu Yani ini karena bosan terus di rumah, dia ini datanglah ke pasar, ke jongkonya atau ke kiosnya untuk jualan di sana. Jadi dia punya anak buah juga lah di sana, punya warung juga. Nah si Ratih ini ternyata kerja di pasar juga, di salah satu kios orang lain lah, tapi kiosnya ini berdekatan juga dengan kiosnya si Bu Yani ini gitu kan cuy. Lalu si Bu Yani ini berpandang-pandangan dengan si Ratih, yang dimana Ratih ini melihat Bu Yani ini seperti kaget gitu. Kaget karena anjir, target sasaran santet gue gitu kan di dalam hati si Ratih, kok gua ringkas, kok sehat sekarang ya gitu. Setelah bertemu Bu Yani dan Ratih ini, keesokan harinya ngedrop tuh langsung si Bu Yani cuy. Mungkin Ratih ini nggak puas karena kok bisa target santet gue sehat gitu, sampai bisa ke pasar ikut jualan. Wah, lalu Fajar datang lagi ke Pak Kiai menceritakan kondisi ibunya yang semakin ngedrop gitu kan cuy. Lalu Pak Kiai ini menyarankan untuk udah kalian pindah dulu dari rumah itu, pindah dulu biar kondisi ibu kalian semakin membaik, bisa pulih lah gitu kan, bisa normal kembali. Ya udah tuh Fajar dan keluarganya mengikuti sarannya Pak Kiai, pindah tuh. Setelah pindah memang terbukti cuy, Bu Yani ini semakin sehat, semakin membaik.
Dan Pak Samsul juga emosinya semakin stabil lah, nggak marah-marah terus gitu. Nah, setelah itu rumahnya ini kan dipergi, atau aduh bahasana naon ya. Pajar dan keluarga ini pergi dari rumah itu, kontrak gitu kan cuy, menyewa suatu rumah. Itu rumahnya dikosongkan untuk dirukyah, untuk dibersihkan total sama Pak Kiai dan santri-santrinya. Dan alhamdulillahnya semakin membaiknya Bu Yani gitu kan dan semakin sehat, semakin fit badannya Bu Yani ini. Pajar dan keluarganya dan Pak Samsul ini balik lagi ke rumah itu, dan hawa di rumah itu kembali fresh, segar, enak. Sebelumnya kan hawa di rumah itu seperti mencekam, horor gitu kan cuy. Lalu setelah itu Fajar ini mencari kabarnya Ratih, dia di mana sih, masih di kampung ini atau enggak. Ternyata si Ratih ini pergi dari kampung itu cuy, karena dia banyak hutang gitu di tempat dia tinggal gitu. Jadi dia ini pergi lagi gitu, nggak tahu kemana. Dan setelah itu Fajar dan keluarganya alhamdulillah tuh berangsur-angsur membaik hingga perekonomian mereka kembali meningkat gitu. Oke tuh cuy, itu cerita dari ya perselingkuhan yang membawa petaka gitu kan cuy, yang dimana nafsu yang diutamakan. Kalian jangan seperti itu ya cuy. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.